Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan bagaimanakah keadaan negara Republik Indonesia kita sekarang. Apakah kalian tahu bagaimana keadaan Indonesia kita sekarang? Kita ambil satu contoh. Kalian pasti sudah tahu tentang Undang-Undang RUU-KUHP yang sempat kemarin-kemarin viral dan didemokan karena masyarakat tidak setuju dengan isi dari undang-undang tersebut. Kalian tahu siapa yang membuat undang-undang tersebut? Pasti itu pemerintah. Karena kita itu sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, tapi kita mengacu kepada peraturan buatan manusia. Coba saja kalau kita itu menuruti peraturan yang sudah ada, yaitu Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk pedoman hidup kita. Coba saja kita berpacu ke sana, kita menaati yang ada di sana, kita menjalankan semuanya, pasti tidak akan ada kekacauan, tidak akan ada keributan, tidak akan ada kesalahpahaman, tidak akan ada demo-mendemo, tidak akan ada rakyat yang merasa tidak setuju gitu. Karena aturan itu sudah mutlak dari Allah, tidak bisa dirubah, tidak bisa diamandemen. Beda dengan peraturan kita sekarang. Kalian tahu peraturan kita sekarang itu apa? Ya pasti kalian sudah tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 105, yang artinya, aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Ayat di sini menjelaskan bahwa Allah sudah menurunkan petunjuk yang benar untuk kita semua, petunjuk untuk umat Islam, yaitu Al-Quran. Tapi mengapa sekarang kita mengacu pada aturan yang mana? Yang Allah bukan. Kita ambil saja satu contoh. Di Jakarta terjadi bencana banjir. Tapi sekarang kan lagi musim kemarau. Apa masuk akal bencana banjir? Tapi itu tidak menutup kemungkinan karena itu memang nyata terjadi. Tapi apakah itu tidak ada penyebabnya? Coba kita berpikir lagi. Di Jakarta itu ada apa sih sehingga di musim kemarau panas ini terjadi banjir? Pasti di belakangnya ada manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan, ada manusia-manusia yang melakukan kesalahan. Coba kita ingat lagi sejarah. Kalian tahu sejarah Nabi Nuh? Jadi dulu juga pernah terjadi suatu kejadian seperti yang di Jakarta sekarang. Pas zaman Nabi Nuh itu terjadi banjir, badai yang sangat besar. Padahal itu sama musim kemarau. Kalian tahu penyebabnya apa? Jika di zaman Nabi Nuh itu karena umat-umat Nabi Nuh itu menyembah selain Allah. Mereka itu menyembah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Coba kalian pikirkan, kita membuat suatu benda tapi kita itu menjadikan benda itu Tuhan kita. Kita menyembah benda itu untuk apa gitu? Itu kan buatan kita sendiri, disembah oleh kita, itu tempat ibadah kita. Coba kalian pikirkan, masuk akal tidak? Nah, oleh sebab itu terjadilah suatu bencana karena orang-orang di zaman Nabi Nuh itu berbuat maksiat. Mereka itu menduakan Allah, musyrik. Nah, kembali lagi ke zaman sekarang. Di Jakarta terjadi banjir, itu bukan semata-mata banjir itu adalah bencana alam, tapi kita juga harus tahu penyebabnya apa. Mungkin saja di Jakarta sama ada orang-orang yang sedang bermaksiat, ada orang-orang yang tidak menaati peraturan. Kan itu bisa kita bandingkan ya, sejarah dulu dengan yang sekarang itu tidak jauh berbeda. Coba kalian telusuri, coba kalian baca-baca kembali sejarah. Jadi kesimpulannya, setiap ada kesalahan, setiap ada suatu kejadian, pasti di dalamnya itu terdapat suatu sebab.
Seperti di negara Indonesia kita sekarang ini, banyak terjadi permasalahan karena orang-orangnya kurang memahami akan sejarah dan kurang memahami akan kebenaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum